Halo semuanya, saya Sinta, mahasiswi Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia, Program Studi Pengelolaan Konvensi dan Acara semester 5. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan singkat tentang siklus manajemen aset. Pertama-tama, apa yang dimaksud dengan manajemen aset? Manajemen aset adalah proses sistematis untuk mempertahankan, memperbaharui, menghemat segala aset yang dimiliki oleh perusahaan agar mencapai bisnis yang efektif dan efisien. Di dalam siklus manajemen aset ada 7 bagian, yaitu 1. Perencanaan kebutuhan aset, 2. Pengadaan aset, 3. Inventarisasi aset, 4. Legal audit aset, 5. Pengoperasian dan pemeliharaan aset, 6. Penilaian aset, dan 7. Penghapusan serta pengalihan aset. Saya akan menjelaskan masing-masing dari 7 bagian tersebut. Yang pertama, perencanaan kebutuhan aset. Perencanaan kebutuhan aset adalah tahap awal di mana perencanaan dilakukan pada hal-hal apa saja yang diperlukan dalam mengelola aset. Misalnya, kebutuhan pengadaan, inventaris, pemeliharaan, dan sebagainya. Dalam perencanaan aset dibagi menjadi dua, yaitu perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang biasanya dilakukan untuk kurun waktu 5-20 tahun, atau bisa saja lebih. Sedangkan perencanaan jangka pendek biasanya disebut dengan perencanaan tahunan. Lalu, apa saja pertimbangan dalam perencanaan aset? 1. Mengisi kebutuhan sesuai dengan besaran organisasi. Dalam artian, perencanaan aset tersebut yaitu di mana perencanaan dibuat hanya untuk mengisi kebutuhan yang sesuai dengan besaran organisasi atau jumlah karyawan dalam organisasi dan tidak lebih. 2. Adanya aset yang memerlukan penggantian. 3. Adanya peruntukan aset sesuai dengan peruntukan standar kebutuhan entitas. 4. Untuk menjaga tingkat kesediaan aset milik entitas agar efisien dan efektif. 5. Pertimbangan teknologi. Berikut tujuan dalam perencanaan aset. 1. Menetapkan tingkat pembelian yang mungkin diperoleh atas investasi aktiva tetap yang direncanakan. 2. Menyeleksi proyek-proyek yang memberikan pengembalian relatif besar atas investasi. 3. Menetapkan bahwa seluruh pengeluaran berada dalam batas-batas kemampuan keuangan perusahaan. 4. Menetapkan bahwa program jangka pendek aset sesuai dengan rencana jangka panjang perusahaan. 5. Menetapkan waktu yang tepat untuk melakukan pengeluaran modal. Lalu, berikut kerangka perencanaan kebutuhan aset, terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama-tama, menentukan kebutuhan aset. 2. Mengevaluasi aset yang telah ada. Ketiga, mengembangkan strategi aset. Dan terakhir, pendanaan dan penganggaran modal. Lalu, aset-aset akan dievaluasi dalam hal 1. Kondisi fisik. 2. Fungsionalnya. 3. Penghematannya. 4. Kinerja finansialnya. Perencanaan kebutuhan aset harus mampu mengidentifikasi 1. Aset-aset yang ada yang masih diperlukan dan masih mampu mendukung penyediaan pelayanan perusahaan. 2. Aset yang ada yang masih dibutuhkan tetapi berada di bawah standar dan memerlukan perbaikan. 3. Aset yang berlebih atau surplus untuk kebutuhan operasional entitas dan dapat dihapuskan. Serta yang keempat, aset yang harus dihapuskan untuk memenuhi kebutuhan operasional entitas. Kemudian bagian kedua, pengadaan aset. Pengadaan aset yaitu kegiatan untuk memperoleh atau mendapatkan aset, baik yang dilaksanakan sendiri secara langsung oleh pihak internal maupun dari pihak luar sebagai mitra atau penyedia, maupun pemasok aset bersangkutan. Tahap pengadaan perlu melakukan perencanaan pengadaan aset sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi kebutuhan spesifikasi atau kualitas dan kuantitas aset. 2. Merencanakan kebutuhan investasi. 3. Mengumpulkan informasi tentang pemasok. 4. Informasi harga. 5. Penyusunan anggaran biaya proses pengadaan tersebut. Berikut ruang lingkup pengadaan aset. 1. Perencanaan pengadaan. 2. Pelaksanaan pengadaan. Serta ketiga, pengendalian pengadaan. Terdapat 5 prinsip pengadaan aset, yaitu efektif, efisien, transparan, terbuka, serta bersaing. Ada 2 cara pengadaan aset.
yaitu dengan cara membuat sendiri atau membeli dari produsen atau penyedia. Membeli dari produsen bisa dengan cara menunjuk langsung produsen tersebut atau mengadakan penawaran terbuka. Bagian ketiga, inventarisasi aset. Inventarisasi aset yaitu kegiatan pendataan aset berwujud dan tidak berwujud dengan memberikan kode aset dan menuliskan keterangan mengenai suatu aset, luas aset, harga perolehan aset, peruntukan aset, bukti kepemilikan, identitas penanggung jawab, dan spesifikasi aset. Aset dibagi menjadi dua, yaitu aset berwujud dan tidak berwujud. Contoh dari aset berwujud atau tangible yaitu bangunan, infrastruktur, mesin atau peralatan, serta fasilitas lainnya. Sedangkan contoh dari aset tidak berwujud atau intangible yaitu sistem organisasi, misalnya tujuan, visi, dan misi, hak cipta, nama baik perusahaan, budaya, perjanjian, motivasi, serta hukum. Tujuan dilakukannya inventaris aset yaitu 1. Untuk menjaga ketertiban administrasi aset yang dimiliki. 2. Untuk menghemat keuangan. 3. Sebagai bahan pedoman untuk menghitung kekayaan. 4. Untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian aset. 5. Memberikan data dan informasi untuk dijadikan sebagai bahan atau pedoman data penyaluran aset. 6. Memberikan data dan informasi aset. 7. Menentukan keadaan aset, misalnya aset yang rusak atau udah tua, sebagai bahan dasar untuk menetapkan penghapusan aset. 8. Memberikan data dan informasi dan rangka memudahkan pengawasan dan pengendalian aset. Berikut aset-aset yang perlu dan harus dilakukan inventarisasi yaitu meliputi kendaraan, perlengkapan, peralatan, furnitur, alat elektronik, bangunan, mesin, dan berbagai fasilitas lainnya. Berikut contoh inventarisasi aset perusahaan I.O. Bagian keempat, legal audit aset. Legal audit aset disebut juga sebagai uji tuntas hukum. Merupakan tahap audit atau pemeriksaan mengenai status kepemilikan aset, sistem dan prosedur pengadaan, sistem dan alur pengalihan, serta mencari jika ada masalah hukum terkait aset dan menemukan solusi yang tepat. Informasi yang perlu diketahui dalam melaksanakan legal audit setiap aset. Aset yang bersangkutan diperoleh dari mana? Apakah ada bukti perolehannya? Apakah ada bukti lain yang melengkapi perolehannya? Berapa nilai perolehannya? Berapa tahun umur ekonomis dari aset tersebut? Bagaimana kondisi saat diperoleh? Serta apakah aset telah tercatat di dalam daftar aset? Bukti ilegal atas penguasaan aset dapat berupa berita acara serah terima barang atau jasa, berita acara serah terima pengelolaan, keputusan penyertaan modal pihak lain, berita acara hibah, perjanjian pinjam pakai, dan perjanjian sewa menyewa. Hasil legal audit paling kurang akan menghasilkan informasi sebagai berikut. 1. Daftar aset yang dikelompokkan menurut status kepemilikan atau penguasaannya, misalnya milik sendiri, pinjam pakai, sewa atau leasing, atau kontrak. Kedua, daftar aset yang bermasalah, misalnya bukti penguasaan tidak tersedia, dalam proses, ataupun status hukum. Bagian yang kelima, pengoperasian dan pemeliharaan aset. Perusahaan menggunakan semua aset dalam proses bisnis dengan fungsinya masing-masing. Kemudian perusahaan juga melakukan pemeliharaan aset agar dapat berfungsi secara optimal. Pengoperasian aset harus memperhatikan 1. Fungsi yang berhubungan dengan kerja. 2. Pengendalian aset. Dan biaya yang berhubungan dengannya. Pemeliharaan aset fisik bertujuan untuk mempertahankan atau mengoptimalkan usia pakai aset fisik. Kegiatan pemeliharaan meliputi penilaian kondisi, inventarisasi, dan perencanaan waktu pemeliharaan, penetapan spesifikasi pekerjaan pemeliharaan, pelaksanaan pemeliharaan, pembiayaan pemeliharaan, dan pencatatan pemeliharaan. Bagian ke-6, penilaian aset. Perusahaan menentukan nilai asetnya untuk mengetahui dengan jelas nilai kekayaan yang dimiliki perusahaan, yang dialihkan maupun yang dihapuskan. Manfaat dari penilaian aset. 1. Jaminan bank. Penilaian aset dilakukan untuk mengetahui nilai jaminan yang dimiliki untuk dijadikan sebagai jaminan bank. 2. Restrukturisasi. Penilaian aset dilakukan untuk pembenahan portfolio dan SBU atau Strategic Business Unit. 3. Go public.
Dengan melakukan penilaian aset, maka perusahaan bisa menjual sebagian sahamnya kepada publik dan mencatatkan sahamnya di bursa. 4. Jual atau beli. Pembelian maupun penjualan. Penilaian aset untuk mengetahui nilai dari aset tersebut. Tahapan dalam penilaian aset. 1. Persiapan. 2. Survei lapangan. Survei lapangan bisa dilakukan dengan dokumentasi dan pencarian data. 3. Analisa penerapan. Bisa dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, ataupun pendekatan pendapatan. 4. Rekapitulasi. Lalu yang kelima, laporan akhir. Menghitung penyusutan bangunan depresiasi. Penyusutan adalah pengurangan nilai dari biaya pembuatan baru. Dalam melakukan penilaian dengan pendekatan kalkulasi biaya atau cost approach, diperlukan suatu tahapan yang cukup penting, yaitu memperkirakan besarnya penyusutan atau depresiasi dari bangunan untuk dapat memperoleh nilai pasar dari bangunan atau nilai pasar dari properti yang dinilai. Bagian ketujuh, penghapusan dan pengalihan aset. Pengalihan aset adalah pemindahan hak atau tanggung jawab dan wewenang aset pada divisi lain, sedangkan pemusnahan aset adalah penghancuran aset untuk mengurangi aset yang dimiliki. Berikut perbedaan dari beberapa sebutan yang sering dipakai. Penghapusan adalah tindakan menghapus aset dari daftar aset dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan atau kuasa pengguna aset, serta pengelolaan aset dari tanggung jawab administrasi atas fisik aset yang berada dalam penguasaannya. Pemindah tanganan adalah pengalihan kepemilikan aset milik negara atau daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan aset milik negara atau daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Pengalihan aset adalah pengalihan kepemilikan aset sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal kerja entitas. Tukar menukar aset adalah pengalihan kepemilikan aset yang dilakukan antara entitas atau dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk aset, sekurang-kurangnya dengan nilai yang seimbang. Hibah aset adalah pengalihan kepemilikan aset dari entitas atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian. Persyaratan penghapusan aset. 1. Memenuhi persyaratan teknis yang terdiri dari 1. Secara fisik, aset tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis apabila diperbaiki. 2. Secara teknis, aset tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi. 3. Aset telah melampaui batas waktu kegunaannya atau telah kadaluarsa. 4. Mengalami perubahan dalam spesifikasi karena penggunaan, seperti terkikis, aus, dan lain-lain sejenisnya. Atau 5. Berkurangnya aset dalam timbangan atau ukuran disebabkan penggunaan, atau susut dalam penyimpanan dan pengangkutan. 2. Memenuhi persyaratan ekonomis, yaitu lebih menguntungkan bagi entitas apabila aset dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. 3. Barang hilang atau rusak menjadi barang rongsokan. Kesimpulan dari presentasi tadi yaitu implementasi manajemen aset yang holistik dalam seluruh divisi atau departemen perusahaan akan membuat perusahaan mampu menekan pengeluaran dan memaksimalkan pemasukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen aset sangat penting untuk dilakukan oleh setiap perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada bagian yang kurang mohon dimaklumi dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.